Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maruf Aswad dari kelas C Akuntansi S1 NIM 210901502056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas 7 dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi tentang teori biaya produksi. Pertama, definisi dan rumus jenis biaya produksi. Total cost atau TC merupakan penjumlahan seluruh biaya yang dikeluarkan baik untuk fixed resources maupun untuk variable resources. Atau dengan perkataan lain, total cost adalah jumlah fixed cost dan variable cost. Average cost adalah biaya rata-rata atau biaya persatuan output, yaitu jumlah biaya tetap rata-rata dengan biaya variabel rata-rata. Average fixed cost atau biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap untuk setiap satuan output yang dihasilkan. Marginal cost atau biaya marginal adalah pertambahan biaya total untuk setiap pertambahan satu satuan output. Average variable cost adalah besarnya biaya variabel untuk setiap satuan output, atau dengan perkataan lain, besarnya biaya variabel yang ditanggung bersama oleh setiap satuan output yang dihasilkan. Dan selanjutnya, bagaimanakah cara meminimumkan biaya produksi jangka panjang? Dalam analisis ekonomi, kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya rata-rata average cost. Peminimuman biaya jangka panjang tergantung kepada dua faktor, yaitu A. Tingkat produksi yang ingin dicapai, B. Sifat dari pilihan kapasitas pabrik. Ada beberapa komponen yang masuk dalam peminimalisasian biaya produksi jangka panjang, yaitu biaya beban, penggunaan bahan baku seefisien mungkin, tenaga kerja. Untuk menekankan biaya, maka kita harus mengupayakan agar tenaga kerja kita mampu bekerja dengan produktivitas semaksimal mungkin. Selanjutnya, peralatan, pembelian dan penggunaan peralatan. Biaya operasional dan overhead, mencari terobosan cara baru agar operasional perusahaan bisa berjalan lebih efisien. Selanjutnya, di dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kurva biaya AC berbentuk U. Jelaskan mengapa bisa menyebabkan kurva. Dalam jangka panjang maupun jangka pendek, kurva biaya rata-rata AC selalu dipotong pada minimumnya oleh kurva biaya marginal MC yang meningkat. Hal ini berarti bahwa jika biaya marginal MC berada di bawah harga rata-rata AC, maka biaya rata-rata AC harus menurun. Adanya penyesuaian biaya baik variabel maupun non-variabel, menyebabkan adanya perubahan pada kurva AC maupun variabel MC. Selanjutnya, jelaskan hubungan antara kurva AC, AVC, dan MC. Ketika kurva ini sama-sama berbentuk huruf U, di mana kurva marginal MC memotong kurva AC maupun AFC di titiknya yang terendah. Kurva biaya rata-rata terletak di atas biaya variabel. Rata-rata pada awalnya, kurva MC menurun hingga mencapai minimum. Selanjutnya, kurva MC memotong kurva AVC dan AC pada saat keduanya minimum. Setelah itu, titik nilai MC lebih besar dari nilai AC dan AVC. Selanjutnya, bagaimana biasa terjadi keadaan di mana skala tidak ekonomis? Keadaan ini bisa terjadi apabila perhambatan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Selanjutnya, contoh soal. Fixed cost yang dikeluarkan suatu perusahaan bernilai Rp60.000. Variable cost pada berbagai tingkat produksi sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Hitunglah. Yang pertama, total cost atau TC. 2. Average fixed cost atau TFC. Yang ketiga, average variable cost atau AVC. Yang keempat, average cost atau AC. Yang kelima, marginal cost atau MC. Yang keenam, gambarkan kurvanya. Baiklah, kita pergi pada pembahasan. Pada bagian A, TC sama dengan TFC ditambah TVC. FC 60 dan TVC 50, jadi 60 ditambah 50 sama dengan 110. Kemudian contoh selanjutnya, 65
60 ditambah 65 sama dengan 125. Karena pada rumus A, TC sama dengan TFC ditambah TVC. Kemudian bagian B, AFC sama dengan TF per Q. FC 60, jumlah produksi Q 1, jadi 60 dibagi 1 sama dengan 60. Contoh selanjutnya, 60 dibagi 3 sama dengan 20. Karena rumus pada bagian B, AFC sama dengan TFC per Q. Kemudian bagian C, MC sama dengan TC per Q. Kemudian bagian D, AVC sama dengan TVC per Q. TVC 50, jumlah produksi Q sama dengan 1, jadi 50 dibagi 1 sama dengan 50. Kemudian contoh selanjutnya, 65 dibagi 3 sama dengan 21,66. Karena pada rumus bagian D, AVC sama dengan TVC per Q. Kemudian bagian I, ATC sama dengan TC per Q. TC 110, jumlah produksi atau Q 1, jadi 110 dibagi 1 sama dengan 110. Kemudian contoh selanjutnya, TC 125, jumlah produksi atau Q sama dengan 3, jadi 125 dibagi 3 sama dengan 41,6. Kemudian gambarkan kurvanya. TC, FC, dan PC. Kurva bagian-bagian TC, kurvanya nilainya muncul dan kurvanya mulai dari bawah naik ke atas. Kemudian pada FC, angkanya sudah ada dan sama semua. Kemudian bagian VC sama dengan TC, kurvanya naik mulai dari bawah ke atas. Kemudian bagian AFC, AVC, nilainya sudah ada dan kurvanya mulai dari atas turun ke bawah. Dan pada MC sama, kurva nilainya sudah ada dan kurvanya mulai dari atas turun ke bawah lalu naik lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.